Hello, good morning everybody. How are you today? I'm fine to thank you. Before we study, it's better for us to pray according to your own beliefs. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pray begin, berdoa dimulai. Pray over, berdoa selesai. Okay, last Monday we have already studied about greeting ya, tentang salam ya, greeting and hobby ya. Ada good morning ya, and then good afternoon, good evening, good night ya, and then itu ya, good night termasuk parting ya. Parting itu salam perpisahan seperti good night, and then bye ya, see you, goodbye itu ya. And then we also study about hobby ya, ada reading, jogging, watching a film, camping, playing football, listening to music, painting, and swimming ya. But today ya, we will learn about school ya. Things at school ya, kita akan belajar tentang sesuatu ya, atau ruangan, benda-benda ya yang ada di sekolah ya, on unit 9 di bab 9 ya. The title is This is my school ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, untuk unit 9 ya, siswa mampu mengidentifikasi wacana yang berhubungan dengan topik sekolah dalam bahasa Inggris ya. Kemudian siswa mampu merespon, mempraktikkan kata-kata yang berhubungan dengan topik sekolah dalam bahasa Inggris ya. Masih di KD 3.6 ya, memahami instruksi sangat sederhana tentang kalimat sapaan, hobi, dan lingkungan sekolah. Nah, jadi kita hari ini belajar tentang lingkungan sekolah ya. Now open your book on page 22 di halaman 22 ya. Sudah ada gambarnya ya, sudah ada kosakatanya juga. Nah, sedikit informasi untuk anak kelas 2 ya. Untuk PTS-nya ya, untuk penilaian tengah semesternya itu yang diujikan itu ada 2 KD ya. KD-nya KD pengetahuan di 3.5 dan 3.6. Nah, 3.5 itu ya materinya ada di buku cetak ya, dari bab 7 sampai bab 9. Nah, sedangkan yang 3.6-nya materinya itu di LKS ya, sama bab 7 sampai bab 9 ya. Nanti soalnya itu sama seperti yang sudah Miss cobakan ya waktu ulangan harian. Itu ada 3 bagian, ada pilihan ganda ya, ada isian, ada uraian. Nah, untuk isian ya, soal isian itu bisa jawabannya hanya 1, 2, 3 atau lebih ya, kata yang diisikan pada jawaban. Nah, sedangkan soal uraian ya, itu harus berupa kalimat ya, minimal kalimat atau ya sedikit-dikitnya itu 1 kalimat ya, atau yang lebih bagusnya itu 1 paragraf. Jadi anak-anak itu menguraikan sesuatu, mengarang sendiri ya kalimat dalam bentuk bahasa Inggris, nanti sesuai pertanyaan ya. Tapi kalau untuk kelas 1 2 biasanya masih sederhana sih ya, uraiannya, soal-soal uraiannya. Oke. On page 22 ya, there is a school's yard ya, school's yard ya, itu adalah lapangan sekolah ya, school's yard, lapangan sekolah. And then flagpole ya, flagpole itu tiang bendera. And then bike park ya, parkir sepeda. And then classroom ya, atau kelas, yaitu ruang kelas. Computer laboratory, lab
komputer ya. And then library ya, library means perpustakaan. And then canteen and teacher's office ya. Ini yang pasti sudah ada di sekolahan ya. Halaman sekolah yang nggak tahu besar atau kecilnya biasanya ada. And then tiang bendera itu wajib ada di sekolah. And then bike park ya, atau parkiran ya, parkir sepeda ya, pokoknya parkiran, bisa juga untuk motor ya dan sebagainya. And then classroom itu yang harus ada ya, ruang kelas. And then computer laboratory ya, ruang komputer atau lab komputer ya, di sekolah kita juga ada. Tetapi mulai kelas 3 ya sudah baru belajar komputer. Nah, kemudian library ya, library itu perpustakaan ya. Library is used for borrow or read books ya, membaca buku ya atau meminjam buku. And then canteen ya, for buy some foods ya or drinks ya, untuk membeli makan dan minuman. And then teacher's office ya, kantor guru atau ruang guru. Nah, kemudian look at task 6 ya, penugasan ke-6 itu, lihat ya. I will read the text ya and help you to answer the question-nya. Nah, jadi soal PTS itu ya, anak-anak sudah mencoba ya, anak-anak sudah memulai ya mengerjakan soal-soal berbasis AKM, yaitu soal bernarasi ya, karena anak-anak harus membudayakan literasi ya, membaca ya. Oke. Listen to me carefully ya, dengar Miss dengan baik. Our school is SD Negeri 6 ya, SDN Negeri 6 ya, SD Negeri 6. It is on Street Raya Surakarta ya, berada di Jalan Raya Surakarta. It is a state school. It is big and clean ya, sekolahnya besar dan bersih. There is a school yard at the middle ya, ada lapangan sekolah ya di tengah-tengah. There are 6 classroom, ada 6 kelas, ruang kelas ya. The other rooms are the headmaster's room, staff's rooms, teacher's room, library, laboratory, computer room, gymnastic room, mosque, and then three canteens, GC rooms, and 5 toilets ya, jadi banyak ya. Ada 6 ruang kelas ya, ada ruang kepala sekolah ya, ruang staf, ruang guru, ada juga perpustakaan, laboratorium, ruang komputer ya, ruang olahraga, terus ada musola, ada kantin ya, ada toilet. Nah, look at the question. Nah, ini untuk soal-soal uraian ya. Soal-soal uraian itu ya, cara menjawabnya itu harus berupa kalimat ya, atau tergantung bentuk soal ya. Kalau tell about, nah jadi menceritakan tentang sesuatu, bisa anak-anak mengarang ya, sederhana saja ya, beberapa kalimat ya buat. Nah, oke. Contohnya number 1, what is the name of the school ya, what is the name of the school ya, soal nomor 1. Nah, apa nama sekolahnya ya, biasanya anak-anak langsung menjawab SDN 6 misalnya, langsung ditulis di situ ya. Nah, itu jawabannya kurang tepat ya. Untuk soal uraian itu harus menjawab dengan jawaban panjang ya. Apa kabarmu? Baik ya, itu kurang baik cara menjawabnya. Harusnya itu menjawab dengan kabar saya baik ya. Siapa namamu? Nama saya Anton ya.
Di mana alamatmu? Alamat saya di jalan. Nah, jadi harus ada kata pengantar jawaban, ya, tidak langsung menembak jawabannya, ya, tetapi harus ada kalimat basa-basinya, ya. Itu untuk jawaban orang, karena mempengaruhi pada nilai, ya. Misal untuk uraian misal nilainya 3, ya, kalau jawaban lengkap 3. Tetapi kalau hanya jawabannya itu benar tapi tidak lengkap, ya ada pengurangan nilai, ya. Bisa jadi nilainya dikurangi 1, jadi nilainya hanya 2, ya. Oke. Nah, untuk jawaban yang salah yaitu tidak Miss kasih 0, ya, biasanya Miss kasih 1, ya, karena sudah menjawab walaupun salah. Nah, yang tidak ada nilainya itu yang tidak menjawab, itu baru tidak ada nilai. Nah, coba kita menjawab soal nomor 1, ya. What is the name of the school? Nah, cara menjawabnya itu, ya, berarti apa nama sekolah itu? Ya, nama sekolah itu adalah, nah itu jadinya, ya. Jadi kita ambil dari soal itulah kita ambil, ya, dari kata the. The name of the school is. Nah, baru tulis nama sekolahnya, ya. Jadi menjawabnya tidak langsung SDN 6, ya, nggak langsung seperti itu, tetapi ada kalimatnya karena ini soal uraian, minimal satu kalimat, ya, bukan satu kata tapi satu kalimat, kecuali isian boleh 1, 2, 3 kata, ya. And then number 2, is it a private school or a state school? Nah, kalau berdasarkan teks masih, ya, kalau private school itu sekolah pribadi, ya, mungkin kayak homeschooling, tetapi kalau state school ini adalah sekolah umum, ya. Is it a private school or a state school? Jadi memilih, ya, memilih jawabannya salah satu, ya. Jadi dari kata it is, ya, it is a state school, ya, it is a state school. Kemudian number 3, how many classrooms are there? Ya, berapa banyak kelas, ya, yang ada di sana? Ya, jangan langsung menjawab six, ya, itu jawabannya memang benar tetapi kurang lengkap, ya. Jadi menjawabnya itu dari there are, ya, karena di situ kan ada di situ, ya, dari soalnya pun ada how many classroom are there, kita menggunakan there are, ya, there are 6 classroom, ya, there are 6 classroom, itu sudah satu kalimat, ya. Is there a gymnastic room at school? Nah, kalau pertanyaannya is atau are di depan, ya, bisa itu kalau kayak tadi itu memilih salah satu jawaban yang nomor 2, ya. Tetapi kalau tidak memilih salah satu jawaban, itu menjawabnya dengan jawaban pendek, yaitu yes atau no, ya. Kalau dia yes, ya, yes there is. Kalau dia jawabannya no, ya, no there is not, ya, ada not. Biasanya kalau no itu belakangnya harus ada notnya, ya, itu bedanya. Tapi kalau pertanyaannya what, how, when, itu harus jawabannya panjang, ya. Kalau ini kayak yang hanya memastikan, ya, apakah dia mempunyai ruang olahraga, ya, iya ada, ya, seperti itu. Kemudian number 5, ya, are there canteens at the school? Ya, sama, ya, tadi apakah ada kantin? Ya, jawabannya iya atau tidak, ya. Yes there is atau no there are not, ya, there are not. Nah, ada juga, ya, misal soal tell about your school, ya, tell about your school. Nah, jadi kalau yang ini, ya, soal ini menceritakan tentang sekolah. Nah, jadi anak-anak itu mengarang bebas, ya, tentang sekolah masing-masing, ya, walaupun tidak ya, kalaupun bukan harus sama, ya, seperti yang di sekolah kita, ya, juga boleh mengarang dengan kata-kata yang lain. Itu setidak-tidaknya satu paragraf, ya, yang terdiri dari beberapa kalimat, ya, tergantung nilainya juga, tergantung. Kalau cuma satu kalimat, ya,
beda ya nilainya dengan yang menulis sampai 4 atau 5 kalimat. Ya biar panjang ya, panjang-panjangkan ya. Pakai hello, pakai good morning, pakai good afternoon ya. Itu biar dia terlihat seperti sebuah paragraf. Ya itu ada contohnya ya. Hello, my name is Anya. Ya, I'm the second grade at Saverus Nan Elementary School. Itu sudah panjang ya, belum menceritakan sekolahnya, itu masih perkenalan. I will tell you about my school. My school is big and colorful. Ya. And then there are 18 classrooms, one canteen, one library, one teacher's office, and a principal office. Nah, masih banyak lagi ya yang bisa anak-anak ceritakan ya tentang sekolah, ya tentang teman-temannya, ya tentang teman sebangku, tentang nama gurunya, ya itu bisa semua diceritakan ya. Nah, untuk penugasan itu di halaman 32-33 ya, on page 32 until 33 ya. Ada midterm assessment ya. Ini soalnya ini terkandung dari bab 7 sampai bab 9 ya. There are 20 questions ya, ada 20 soal. Anak-anak kerjakan di LKS terlebih dahulu, disilang jawabannya di LKS ya. Kemudian kalau sudah selesai baru nanti disalin jawabannya ke link Google Form. Nanti link Google Formnya Miss kirimkan ya jam 10:30 ya, 10:30 nanti Miss kirim link Google Formnya, anak-anak salin jawabannya ya, agar bisa langsung melihat nilai atau melihat skornya. Nanti skor yang ada di Google Form langsung dinilaikan di buku LKS-nya ya. Itu ya. Nah, Miss ingatkan kembali juga ya untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas ya. Kemarin tugasnya itu membaca ya, ada reading ya, itu yang belum segera kumpul. Yang belum mengumpulkan juga dari awal semester 2 dirapel ya, tugasnya dikumpulkan dengan Miss ya, karena mau diolah nilainya ya. Oke, jelas semuanya ya. Oke, just enough for today. Thank you very much for your attention. Stay safe, stay positive, keep healthy, and do your best.